malaikat yang dari dulu dicipta, ibadah enggak berhenti. Lah kita yang belum lama dicipta, diizinin kumpul dengan malaikat-malaikat pada mengabdi kepada Allah. Padahal kita orang kotor, diizinin sholat. Itu luar biasa. Luar biasa. Maka sholat ini bukan oleh-oleh Isra Mi'raj, bukan. Yang mana oleh-oleh bisa kita pakai, bisa kita buang, bisa kita sembarangin. Oleh-oleh, kayak kita pergi ke Singapura, pergilah ke Malaysia, Menara Kembar beli gantungan kunci, taruh aja di laci, sabrek. Enggak ada harganya. Oleh-oleh. Tapi sholat ini adalah amanat yang harus dijaga, yang harus dirawat, karena ini adalah kepala kita. Sholat ibarat orang adalah kepala pada badan. Bila badan nggak ada kepala, nggak hidup, maka orang hidup yang tidak sholat di mata agama sama dengan bangkai yang berjalan di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, imamil muttaqin wa sayyidis salihin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa qaidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara qalu minal mali ya Rasulullah. Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, la bal minal ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim, ulama, asatid wal asatidah, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami An-Nur Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz, hadir juga penasehat kita Ustaz Agus, Bapak penasehat kita juga Panglima Bapak Kirman dan beserta jajaran pengurus dan kesepuhan lainnya. Kita berdoa bersama, beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita berkumpul bersama di tempat yang mulia, pada acara yang mulia. Kita duduk di baitun min buyutillah, satu rumah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di Masjid An-Nur dalam rangka kita Isra Mi'raj. Isra malam, ini pagi. Isra Mi'raj dan juga penutupan majelis. Sambil nunggu makanan lagi ditata. Sabar. Mudah-mudahan kumpul kita bersama pagi ini, Bapak dan Ibu, mendapatkan curahan doa yang dibaca oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Duhai Allah, limpahkan barakah yang banyak kepada umatku di pagi hari mereka. Moga kita pagi ini berlimpah barakah. Umur kita makin barakah. Ilmu kita barakah. Keluarga kita barakah. Anak-anak keturunan kita barakah. Rezeki kita makin barakah. Usaha-usaha kita pun juga penuh barakah. Teman-teman kita barakah. Lingkungan kita barakah. Negeri kita barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Isra wal Mi'raj adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Perjalanan yang amat sangat jauh, namun amat sangat cepat dan singkat. Sebab dari Mekah menuju Palestina normalnya sebulan. Kala itu pulang pergi 2 bulan, dan naik ke langit, kata Ibnu Abbas, jaraknya 500 tahun dari bumi ke langit pertama. Sampai langit 7 aja 3.500 tahun, mondar-mandir 7.000 tahun. Berarti ditambah 2 bulan, 7.000 tahun 2 bulan. Itu baru langit ke-7. Namun bisa ditempuh dalam tempo kurang lebih 4 jam. Ini jauh dan cepat. Tidak ada seorang anak manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam mengadakan perjalanan seperti ini sampai umat akhir zaman, selain perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Meski cepat, tapi Nabi otaknya merekam seluruh apa saja yang Allah perlihatkan. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa yang Allah perlihatkan semuanya direkam oleh otaknya Nabi Muhammad, disimpan dalam hatinya Nabi, disampaikan kepada umat. Di antaranya yang masyhur dan kita maklumi bersama,
peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada amanat yang langsung, tidak boleh melalui orang lain, tidak boleh melalui malaikat, tidak seperti amanat haji, amanat zakat, amanat saum Ramadan. Tapi amanat solat itu langsung didapat oleh Nabi untuk kita bersama sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Allah dengan cara menempelkan anggota mulia kita, jidat wajah kita, kudu ditempelin di tempat injekan kaki kita. Di sanalah puncak kesyukuran, puncak ketawaduan seorang hamba kepada Tuhannya. Salat adalah satu di antara amanat yang didapat oleh Nabi untuk kita bersama, agar supaya kita mi'raj ruhiyah kita. Maka siapa orang yang pengen diberi dunia oleh Allah, maka perbaiki hubungan dengan pemilik dunia dengan cara perbaiki salat kita. Tidak ada cara agar supaya diberikan dunia, maka hubungan kita dengan pemilik dunia harus betul-betul didandani, dirapihkan. Di dalam salat ada kesyukuran, di dalam salat ada ketawaduan, di dalam salat banyak hikmah yang lain. Kesyukuran bagaimana? Kita dilahirkan dan diwujudkan di jagat raya ini, siapapun dia akan sadar, yang penting janjinya akalnya sehat. Terlepas siapa dia, mesti sadar ada di dunia bukan nyiptain dirinya, ada di dunia bukan kita yang punya mau. Ada kekuatan besar yang mengadakan kita dari tidak ada menuju kepada ada. Bukan bapak dan ibu kita, bukan pula itu. Tidak sedikit orang menikah puluhan tahun, kadang sampai mati nggak punya anak. Ada orang pengen anaknya laki, berojol perempuan, lahir lagi perempuan lagi, begitu sebaliknya. Ada yang pengen perempuan keluar laki, ada yang pengen selamat lahirnya buta. Itu menunjukkan bukan dia dan bukan ayah bundanya yang menghadirkan dari tidak ada menuju kepada ada. Tentu yang mengadakan adalah luar biasa hebat. Dari setetes mani yang hina, cairan, bisa berbentuk kayak begini. Dahsyatnya, kagak ada yang sama nih mukanya, nggak ada yang sama. Dari sejak manusia itu ada sampai nanti kiamat, kagak ada yang sama. Mirip ada, mirip, sama nggak ada. Wajahnya, jangankan laki sama perempuan, laki sama laki nggak ada yang sama dari ujung sono
Sampai semua beda. Jangan khawatir bu, lakinya nggak bakalan ketukar. Nggak ada yang sama. Satu pun. Sidik jarinya juga nggak ada yang sama. Kecil kayak ini. Rumit. Ini bisa dibuat barcode. Barcode yang berbeda-beda. Pin nggak sama. Dari dulu sampai sekarang hebat sekali yang buat, hebat dengan tinggi kayak begini. Semua kita tingginya sama dari bawah ke atas 8 jengkal tangan dirinya, tidak bakal berubah. Dari kita mulai berojol sampai nih sekarang, jengkalin aja kalau nggak percaya. Dari kaki sampai ujung pala berapa jengkal? Berapa jengkal? 8 jengkal. Dari kanan ke kiri 8 jengkal. Semua kita. Meski bila dibanding orang lain ada yang jangkung, ada yang pendek, tapi dengan jari tangannya semuanya sama. Karena berasal dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang, maka kita sadar diri kita tidak mengadakan kita. Kalaulah kita mengadakan kita, pastilah kita akan sifati diri kita dengan sifat-sifat sempurna yang kita orang maui, yang kita orang sukai, supaya kita sempurna. Kalaulah kita yang menciptakan diri kita sendiri, hidung kita, kira-kira kita mau buat pesek apa mancung? Tuh, kalau mau dirinya dibuat. Kalau kita, kulit kita kira-kira mau hitam mau putih? Tuh, putih. Kalau kita mau milih, tapi kita bukan mau kita. Tidak ada. Kita yang mencipta diri kita. Dan yang mencipta paham tentang apa yang kita maui, apa yang kita sukai. Model kayak begini nih, orang tajur, Allah udah pilih. Nggak bakalan lahir di Inggris model kayak begini. Bener-bener kagak ada yang model kayak begini lahir di Inggris, kagak ada. Kenapa? Model kayak begini nih dikasih makan roti pagi-pagi habis sekaleng. Roti kaleng gede, ditanya udah makan belum? Tuh, belum. Yang kayak begini dia kudu lahir di daerah yang kudu dikasih makannya nasi. Maka lahirlah di Tajur. Begitu. Tajur. Udah diatur sama Allah modelnya. Nggak bisa model begini dikasih roti. Nggak bisa model begini. Dan nggak bakalan juga lahirnya di Cina modelnya. Nggak bisa model begini. Kasih makan mie, nggak mau. Kudu ada nasi juga tuh, Indomie. Indomie sama nasi. Sedang mie itu namanya karbohidrat. Karbohidrat. Nasi karbohidrat ketemu karbohidrat. Jadi aja model begini nih. Bagaimana hidupnya? Tapi karena dia lahir udah diatur oleh Allah, cerdas otaknya, dia bisa jawab. Masih mending gue nasi sama Indomie dibanding lu nasi sama lontong. Begitu. Biar kata karbohidrat, mana ada enaknya nasi sama lontong. Alam mie ada enak. Kalau di Cina udah makan mie udah cukup. Begitu. Kalau ini nggak bisa.
Kasih sumpit, sendoknya mana sendoknya? Masih sendok. Model kayak begini, udah diatur. Beneran. Udah Allah atur. Ini luar biasa Allah. Kita tidak ada yang mencipta dirinya. Ada kekuatan besar. Dia yang mencipta. Dengan luar biasa. Kuping kayak begini. Kadang enak. Kadang nih suara begini nih kagak enak. Ini kok kayak kaleng rombeng nih suara. Begitu. Mata begini. Tapi bisa melihat. Hijau, kuning. Macam-macam. Padahal begini doang. Hebat. Yang nyipta hebat. Bagaimana cara berterima kasihnya kepada yang nyipta, yang tertinggi, maka kudu dijemput dengan undangan khusus. Karena undangan khusus nan istimewa, perangkatnya istimewa, kendaraannya burak. Satu kendaraan yang tidak ada di dunia ini secepat itu. Per detik 500 km. 500 kilo. Dari Mekah ke Madinah selompatan doang. Nyampe Madinah. Detik 500 km. Kendaraan cepat. Belum ada tandingan sampai sekarang. Itu ada yang cepat. Belum kelar juga ngitung udah diumumin. Itu quick count. Bukan kendaraan. Apaan? Quick count. Begitu. Buat apa ada KPU? Begitu. Sabarlah. Begitu. Akhirnya dicontoh juga sama teman-teman kita yang lain. Gara-gara begitu ribet. Kawan kita makan juga di warung Padang. Ngajak keluarganya sama anak-anaknya. Rapi makan ditanya berapa ini? Kata yang jaga 750.000. Mahal amat. Yang apa-apa ini pakai quick count. Sama. Pakai quick count. Kalau pengen dihitung atu-atu, sono ke kasir. Ngantri. Belum kelar hitungannya, belum. Sabar. Sabar. Kalau udah dianggap cukup itu, ya udah nggak usah. Begitu. Tapi ini lebih cepat dari segalanya. Buraq dikawal oleh malaikat terhebat Jibril, sampingnya Mikail. Jemput, nembus ke langit. Amanat namanya sholat. Sebagai apa? Wujud syukur. Sebagai manusia. Terima kasih. Ada orang punya pembantu. Saya nggak paham di Tajur. Ada orang punya pembantu. Waktu tidurnya, ini pembantunya, itu tidur dikipasin sama majikan. Tidur pembantu dijagain sama majikan. Dikipasin, dijagain. Ada nggak di Tajur kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada. Pernah nggak nonton TV ada kayak begitu? Hah? Ada nggak?
lagi tidur. Masya Allah, khair. Ustadzuna Qurnain sehat walafiat. Penceramah udah datang, jadi sudah. Udah belum? Belum. Lagi tidur tuh pembantu. Dikipasin sama majikan. Ditajur ada nggak? Nggak ada. Andai ada, ini pembantu istimewa nggak? Luar biasa nggak? Luar biasanya di mana? Dikipasin. Kipasin. Pembantu kayak begini nih kudunya sama majikan terima kasih apa kagak? Terima kasihnya kenapa? Dikipasin. Lagi apa? Lagi tidur. Kita punya bini katanya demen sama kita. Kita tidur, bini kita ya tidur juga. Kagak mau jagain kita. Lalu saudara, tuh kuping kita terbuka. Waktu kita merem, semut kagak masuk. Padahal bisa saja semut masuk. Ada yang jagain nggak? Majikan kita yang jagain. Kita tidur, mulutnya mangap aja. Kecoa nggak masuk. Bisa aja kecoa masuk. Bini aja kagak jagain kita. Tapi kenapa itu kecoa nggak pernah masuk ke mulut kita dari dulu sampai sekarang? Siapa yang jaga? Majikan kita. Allah. Kudunya kita terima kasih. Itu aja nikmat, belum ngomongin duit, belum. Kecil duit mah. Yang suka dipuyang-puyangin, kecil. Ini coba kalaulah kita tidur, kuping kita dimasukin semut, nggak usah banyak, 30 aja. Biar kata dia jagoan, kelojotan. Biar kata dia duitnya banyak, sama kelojotan. Siapa yang jaga? Kagak masuk. Bukankah Allah jaga? Luar biasa. Kita tidur dijagain. Padahal bukan dalam rangka ibadah. Tidur dijagain. Ini majikan luar biasa. Kudunya kita makasih. Maka makasih itu yang tertinggi dengan sholat. Cara kita makasih. Jubbilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu diberikan karakter akan cinta kepada yang baik kepadanya. Tidak ada yang baik sama kita selain Allah. Tidak ada yang paling baik sama kita selain Allah. Enggak ada. Bapak Ibu, ada orang di sidang di pengadilan gara-gara dia bunuh kucing. Kucing dia bunuh. Diadili oleh hakim. Benarkah Anda membunuh kucing? Iya. Kenapa Anda bunuh tuh kucing? Dia jelasin, begini Pak Hakim. Itu kucing ada di pinggir jalan. Pinggir jalan. Dekat sawah.
Saat saya ngangon kebo, dulu kan Kartika sawah itu Panglima. Iya, tempat guyang kebo. Kalau aus minum dari kubangannya. Bener nggak Panglima? Kartika, kebungan kebo dah, sawah mulu no belawa. Begitu. Aon kebo. Kucing. Meong-meong dia. Kelaparan, kecil, menggigil. Saya kasihan sama dia. Maka saya ambil itu kucing. Saya rawat. Saya bawa ke dokter. Saya kasih makan. Makan siang gratis sama susu gratis. Saya kasih makan pagi, siang, malam. Kasih makan. Saya rawat. Sehat. Seger buger. Kuat. Udah gede nih kucing. Sehat. Lari-lari kenceng. Pak Hakim, pikir dong sama Pak Hakim. Kurang ajar enggak dia? Udah saya rawat dari kecil. Kasih susu, kasih segala macam makanan yang enak-enak. Udah gede. Ini kucing berakin kasur saya. Sembarangan tempat tidur saya. Diberakin sama dia. Ikan dapat mancing dari keramat rompang. Tahu keramat rompang nggak? Udah nggak ada. Udah jadi fortune. Baik. Ikan dapat mancing. Atu-atunya dimakan juga sama dia. Gua belum makan. Pergi ke dapur ngambil kecap lupa. Pergi ke meja makan, ora ada. Dimakan sama kucing. Gak kurang ajar apa sama saya? Begitu. Yang kayak begini nih, udah saya baik, jasa saya besar sama dia, tapi dia kurang ajar memperlakukan saya. Iya saya. Ini Pak Hakim penyebabnya, karena dia nggak mengerti terima kasih. Itu si Hakim melotot, nangis. Diceritakan begitu Hakim nangis. Nangis. Fabaka tawilan hatta yadunnal hadiruna bi annahu lam yaskut. Nangis mulut Hakim. Sampai yang hadir di peradilan, di persidangan menganggap ini apa ya? Kok didongengi nangis? Fasa kata udah lama dia diam dengan terisak-isak mampu menguasai perasaannya. Kata Hakim, hadirin, ini kucing tuh gambaran kita. Dari kecil Allah openin kita. Kita nggak bisa cebok dulu. Allah openin bagaimana ditaruh di hati ibu kita. Ini nangis, dia pup nih. Dia lapar nih. Allah openin kita dari kecil. Tumbuh gede. Gede. Diurus oleh Allah. Udah gede, badannya keker. Gagah. Tidak mengerti terima kasih sama yang ngopenin dan ngurusin. Kalaulah kita punya majikan kayak orang ini, kita udah modar dari dulu. Tapi Allah baik. Kali kemarin nggak sholat, sekarang mau balik. Dulu kurang rajin puasa, kali sekarang rajin. Dulu nggak ngintip itu Al-Quran, kali ku beri kesempatan dia mau ngintip dan lihat Al-Quran. Baik. Bila ada orang piara anjing 3 bulan, kasih makan pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, 3 bulan, itu anjing nurut sama yang ngasih makan. Suruh berhenti, berhenti.
Pergi. Endus. Ada bom nggak? Nurut. Luar biasa. Kenapa anjing nurut? Dikasih makan 3 bulan. Sementara Allah sampai detik ini Allah kasih makan kita bukan 3 bulan, bertahun-tahun. Bila anjing 3 bulan doang nurut sama yang ngasih makan, maka alangkah bodohnya orang yang udah bertahun-tahun kasih makan, tidur dijagain nama Allah kupingnya, nggak ada semut masuk, kecoa masuk. Lalu kalau kemudian udah gede, Tuhan dikasih PHP mulu, PHP, janji mulu. Ya Rabb, kalau saya sehat, saya mau ke masjid ya Rabb. Kasihlah saya sehat ya Rabb. Ke masjid. Udah sehat mah mancing lagi, lewat lagi, enggak kelihatan masjid. Emang enggak pernah pergi ke masjid? Pernah. Waktu itu banjir. Emang masjid tinggian. Saudara, cara terima kasih kita sama Allah yang tertinggi dengan sholat. Sholat wujud syukur seorang hamba kepada Allah. Andai kita nggak dikasih dunia sama Allah, ini kita miskin papa, rumah nggak punya, tinggal di emperan, di kolong jembatan. Tapi kita dianugerahi sholat, kuat sholat, aduh, tangan 2, luar biasa. Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'at an radiyaka ahlan laha. Cukup balasan Allah atas sholat yang Anda kerjakan, ketaatan yang Anda lakukan, kau menjadi ahli taat aja udah cukup. Apatah lagi dikasih dunia, dikasih dagang laris, kasih keturunan, dan lain sebagainya. Yang namanya mengabdi dekat dengan presiden dan raja enggak sembarang orang. Malaikat yang dari dulu dicipta, ibadah enggak berhenti. Lah kita yang belum lama dicipta, diizinin kumpul dengan malaikat-malaikat pada mengabdi kepada Allah. Padahal kita orang kotor, diizinin sholat. Itu luar biasa. Luar biasa. Maka sholat ini bukan oleh-oleh Isra Mi'raj, bukan. Yang mana oleh-oleh bisa kita pakai, bisa kita buang, bisa kita sembarangin. Oleh-oleh kayak kita pergi ke Singapura, pergilah ke Malaysia, Menara Kembar beli gantungan kunci, taruh aja di laci, sabrek, enggak ada harganya. Oleh-oleh. Tapi sholat ini adalah amanat yang harus dijaga, yang harus dirawat, karena ini adalah kepala kita. Sholat ibarat orang adalah kepala pada badan. Bila badan nggak ada kepala, nggak hidup, maka orang hidup yang tidak sholat di mata agama sama dengan bangkai yang berjalan di muka bumi, tidak hidup. Kalau pengen hidup, sholat kita.
Pusing kita dalam hidup kita diajarin oleh Habibuna Muhammad. Salat, namanya salat hajat. Salat hajat. Diajarin. Kita bingung, dagang apa di pasar Lembang, apa di Bayoran. Ajarin salat istikharah. Kita nikah, sebelum bersetubuh, baru nikah, diajarin oleh Rasulullah salatuz zafaf. Sebelum gaplok bini salat dulu. Diajarin nama Nabi. Waduh, gua waktu itu nggak ada. Waduh, salah kita itu. Begitu. Ada ajaran macam-macam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong melalui sabar, melalui salat. Ini cara. Maka salat adalah amanat besar bagi siapa yang pengen dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Biar mi'raj ruhani kita, maka salat ini jangan disembarangi. Tempat terserah, mau di kebun boleh, mau di kantor boleh, mau di rumah boleh, di masjid boleh, musola boleh, di mana aja. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi buat tempat ibadah di mana aja. Adapun salat di musola, di masjid, fadilatul makan. Ini ibadah. Maka salat ini jangan disembarangi. Jangan. Karena ini penting. Supaya kita duduk pada derajat manusia. Salat ini agar kita memanusiakan diri kita supaya duduk pada pangkat manusia. Itu salat.